Cara mencari tips motivasi belajar yang baik dan efektif gitu. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Nah, itu tuh, tetapkan tujuan yang jelas, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Itu maksudnya kurang ngerti gitu ya, tapi mungkin harus membangun, konsistensi gitu dalam belajar, baik itu dalam waktu pendek ataupun waktu, panjang gitu. Nah, yang kedua itu buatlah rencana belajar yang teratur agar tidak kebingungan. Mungkin maksudnya kan dalam pelajaran itu kan banyak mata pelajarannya gitu ya, dari A sampai Z gitu setiap minggunya. Nah, itu tuh diatur aja gitu, setiap mata pelajarannya tuh, berapa waktu dalam belajarnya gitu agar tidak kebingungan. Yang ketiga yaitu carilah sumber inspirasi, kayak dorongan positif untuk mencapai tujuan gitu. Nah, ini tuh, mencari inspirasi kayak misalnya, motivasi dari seseorang gitu agar kita lebih giat dalam belajar. Nah, yang keempat itu menghadapi tantangan dengan sikap yang positif, kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh gitu. Nah, kalau misalnya kita dalam belajar menghadapi sebuah tantangan atau ketidaktahuan, itu kita harus, mungkin bertanya gitu ya kepada guru atau kepada teman gitu, agar dapat terus tumbuh dan juga, berhasil. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu, berikanlah penghargaan pada diri sendiri gitu, kayak self reward gitu, menjadi motivator yang efektif dan meningkatkan kepuasan diri gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam belajar mencapai suatu pencapaian gitu, nah itu tuh kita harus, reward diri kita gitu. Jadi kayak misalnya dalam belajar dalam ujian gitu, kita mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Nah, itu tuh kita bisa berikan diri ini sebuah penghargaan gitu, kayak be gimana ya, kayak beli barang-barang yang kita inginkan gitu contohnya, ataupun apa gitu untuk me-reward diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu tips belajar yang efektif gitu. Yang pertama, rencanakan jadwal belajar dengan tepat. Jadi agar kita tidak kebingungan gitu. Nah, yang pertama tuh tentukan prioritas, alokasikan waktu untuk setiap pelajarannya gitu. Jadi prioritasin, pembelajaran yang kita inginkan gitu, yang ada di jadwal gitu. Jadi misalnya hari Senin tuh kayak belajar matematika, fisika gitu. Nah, itu, di hari Sabtu atau Minggunya tuh sisipkan waktu untuk belajar matematika dan fisika gitu, agar hari Seninnya tuh kita dapat belajar secara efektif gitu. Yang kedua yaitu tentukan gaya belajar yang tepat dengan mengenali metode belajar yang cocok. Nah, ini tuh, beda-beda ya setiap orangnya gitu. Jadi gaya belajar dalam setiap orang tuh mungkin tidak sama, berbeda gitu. Jadi, contohnya kayak belajar, sehariannya gitu. Jadi ada orang yang seharinya tuh bisa, eee, meluangkan waktu sekitar 1 atau 2 jam gitu untuk belajar. Namun ada juga yang sekitar 30 menit, tapi itu tuh bertahap gitu, kayak 30 menit belajar, 15 menit istirahat, 30 menitnya lagi belajar lagi gitu. Nah, itu pun bisa sebenarnya gitu, tergantung orangnya. Yang kedua yaitu tentukan gaya belajar yang tepat gitu. Jadi kenali metode belajar yang cocok gitu. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi dengan bijak, hindari distraksi yang tidak perlu gitu. Jadi di dalam belajar itu kan, kita tuh seringkali terganggu gitu ya. Kalau misalnya ada notif dari, HP gitu, kayak pesan masuk dari WA ataupun, tidak kuat untuk men-scroll IG gitu. Nah, itu tuh jangan dulu gitu ya. Jadi hindari distraksi semaksimal mungkin gitu. Yang keempat yaitu terapkan teknik pembelajaran aktif gitu. Jadi aktifkan diri dalam proses belajar gitu. Jadi kita tuh dalam belajar tuh harus memahami setiap kata eh, dari suatu pembelajaran yang kita belajarkan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak dalam tugas gitu. Jadi kita harus sepenuhnya, memahami tugas tuh apa gitu. Jadi eh, jangan jadi harus memahami setiap kata gitu. Jadi, tidak tidak pasif gitu. Jadi harus aktif dalam pembelajaran gitu, maupun, belajar mandiri ataupun dengan orang lain gitu. Kalau misalnya dengan orang lain, kita pun bisa, menanyakan dengan teman gitu, apakah kita tuh dalam belajar sudah benar atau, tidak gitu.
Adapun dalam mengerjakan tugas ini pun sudah benar atau tidak gitu, ada bagian yang harus diperbaiki yang mana saja begitu. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu tetap ingat bahwa kita tuh harus beristirahat secara teratur dan jangan lupa dengan jeda gitu di setiap pembelajaran. Nah, mungkin kita tuh sering lupa gitu ya, sering kasihkan dan keenakan juga dalam belajar mungkin gitu. Jadi dalam belajar itu kan seringkali kita lupa bahwa untuk belajar ada istirahatnya juga gitu. Kadang kita sering terlena gitu berjam-jam menatap buku ataupun menatap laptop gitu, tapi tidak menghiraukan istirahat gitu. Ya, sebaiknya di selang-selang waktu dalam belajar disempatkanlah untuk istirahat gitu.